ngedapetin kemenangan di game ketiga. Dan kita bakal langsung masuk ke drafting phase. Komunikasi ya, komunikasi. Itu tadi adalah movement dari Om Kameramen yang sangat gue suka tuh. Dia ngebut dari kanan ke kiri, drafting pass. Oh, harusnya muter sekalian ya. Buset, dia muter. Oke, masuk ke dalam brandingnya. Jalan-jalan. Muter Om Kameramennya di sini. Masih sama ya, Kupra, Ruby? Oh, tapi Valentina bedanya sekarang. Oh, Tapi linknya dilepasin Linknya lagi. dilepasin lagi, mereka udah tahu solusinya kayaknya. Tapi kayaknya sekarang ada kendala lain yang nanti mungkin akan menjadi batu sandungan dari arah Kiyoshi. Melihat linknya kayaknya lebih ready, udah nggak perlu kayak nunggu pertimbangan dan segala macamnya. Dia langsung pick linknya loh, nggak pakai lama abis Valentina di ban. Ini yang ready, ini oke kalau menurut gue sama-sama ready sih jatuhnya dari dua Iya. ini ya. Iya, Yang iya, satu ready untuk melepaskan, yang satu ready untuk kesempatan kedua dan mereka bisa memaksimalkan gitu. ya. Dan sekarang dengan adanya edit juga yang langsung diamankan, efek sisinya juga masih besar banget ya dan lama kalau kita ngomongin ke arah edit. Bahkan dia punya damage juga dan akan ditemani langsung dengan adanya seorang Zas yang terlepas. Oke, jadi mempersulit linknya ya untuk mendapatkan Iya. point kill ke arah Mage. Sangat wajar sekali untuk bisa memanfaatkan bagaimana Zask ketika berhadapan dengan Assassin. Salah satunya nggak cuma Link, Hayabusa juga susah ketemu sama Zask. Nolan juga repot ketemu sama Zask. Makanya nggak heran kalau Zask ini tiba-tiba kok jadi meta ya di mid lane. Ya alasannya adalah karena mereka ingin menghindari hero-hero Assassin yang tajam. Seperti Link, Hayabusa, atau bahkan hero-hero Assassin lainnya. Betul, untuk bisa menangkap pastinya ke arah hero assassin dan mempersulit mereka untuk bisa masuk. Dan di General Alpha, mereka juga punya kesempatan yang sama untuk bisa mengamankan XP laner yang kuat bagi seorang Super Luke seperti Critical Terizon, atau bahkan mereka mau ambil Arlord ternyata. Kayaknya yang ngerepotin bagi mereka Arlotnya karena Haritnya masih stay di sini. Jadi posisinya kayaknya nggak berubah banyak, terutama dari segi gold lane dan jungle. Bahkan Angela pun kayaknya bukan menjadi priority untuk sekarang, dan bahkan semenjak tidak ada Valentina, mereka langsung mengamankan Arlotnya yang masih misterius. Bisa di XP lane, bisa di roamer. Nah, flexibility ya yang akan membuat Arkihoshi harus bersiap-siap atas seluruh kemungkinan yang ada. Dan Hayabusa. Ya, beda game, mungkin beda template. Daripada nanti diambil Fredrinnya dan terbaca gameplaynya, Ya, lebih baik bermain dengan adu assassin di sini sekarang. dan beda tempo juga nih jadinya. Beda tempo. Harusnya Hayabusa akan lebih berhati-hati ya. Terutama untuk Setsujin. Yap. Jangan terburu-buru untuk mengeluarkan Shadow Kill, karena sekali Shadow Kill keluar, ini linknya bisa langsung targeting ke belakang. Yep. Bahkan nih misalnya Shadow Kill dikeluarin, Tempest of Blade bisa dikeluarkan. Iya, Dia mau Tempest of Blade, yang ini bisa Shadow Kill. benar-benar. Siapapun yang mengeluarkan ultimate pertama akan terancam. Ya. Oke, dan Aurora yang juga bakal ditutup setelah kita ngeliat nih 2 kali digunakan. Dua-duanya juga menyebalkan. Ya, karena kebetulan Aurora juga nggak bakal dibawain lagi sama RR Kiyoshi ya. Ya. Karena mereka udah kelihatan nih mainin Assassin Jungler. Kecuali mereka ngebawain Fredrin, Basya, mungkin itu akan jadi cerita yang berbeda, Nevin. Oh. Jadi Auroranya bisa dibawain lagi sama RR Kiyo. Dan ya masih bisa di sisi roamer ya, meskipun udah ada Zas juga di sana sebenarnya. Tapi bergeser ke arah Bigetron Alpha untuk saat ini ada sisi gold lane yang masih sangat terbuka lebar bagi RRQ Hoshi sendiri. Bahkan masih ada Roger ya, dilihat-lihat. Iya ya, Roger belum ditutup sama sekali. Itu dia Angelanya ditutup karena kayaknya mereka sadar deh. Kalau tadi gamenya ada Angela itu bakal jadi gamenya Bigetron Alpha bersama dengan Link yang begitu powerful juga. Jadi mereka menghindari Angela tersebut agar tidak ada combo yang mematikan antara Link dan Angela mid lane. Tuh, dan ini dia gold lane lain Roger ya, masih menjadi spotlight yang paling mahal untuk sejauh ini. Atau ada opsi lain, bukan di sisi gold lane mungkin yang ingin mereka tutup? Jawabannya masih ke arah Roger. Aku mikir tadi kayaknya bakal jadi bagus kalau bandnya ke arah Mino sih. Oh, Karena gitu. kebetulan RRQ masih bisa bawain Minotaur. Itu bakal jadi hero yang powerful banget untuk di area Roman dan ini di Jauhead. Finally, Prof. Yang Akhirnya. dipertanyakan, Prof. Keluar juga Jauhead. Yeay. Hero yang bisa pick off, bisa rusuh. Dan bahkan memiliki efek immune ketika dia melakukan unstoppable charge. Dan ini bisa menangkap satu target. Satu target tersebut bisa menuju ke arah Arlot. Dan Arlot ketika terkena efek CC dia bakal susah untuk survive. Iya, ada ejector, ada onward juga dari seorang edit. Jadi Ini siap-siap dilempar ya. Dan di patch terakhirnya dari Jauhead, Hah? dia itu shieldnya jadi luar biasa loh di early game-nya. 500 sampai 1000. Jadi kayak Oh. kalau ngomongin soal dari early game-nya, dia udah punya sustainability sendiri. Oke, bisa bertahan lebih lama juga. Itu bakal jadi nilai plus karena memang
permainan dari Aki Hoshi dengan drafting seperti ini sepertinya akan terlihat lebih agresif karena Tigreal? damage-nya banyak. Wah. Faramis. Aku mikir tadi bukan Tigreal tapi Minotaur. Karena kalau Minotaur seenggaknya Arlotnya masih bisa ngebadanin di depan, tapi karena Tigreal di sini berarti harusnya akan ada banyak Purify yang dibawakan oleh RRQ Hoshi. Ya, dan waktunya kah ini untuk bisa melihat lagi bagaimana permainan dari Cloud-nya Skylar. Prof. Boleh Cloud sekarang. Karena kebetulan ada Faramis kan, dan teman-teman dari RRQ Hoshi butuh area of evac. Jadi seenggaknya karena ada Hayabusa, lumayan bisa angkat early game-nya ditambah dengan Jawhead. Tinggal nanti Cloud-nya dikasih waktu selama mungkin untuk bisa bermain dengan safe. Atau Kari. Kari lebih aman karena dia lebih fleksibel dari segi drafting-nya. Tapi kalau Cloud, ini hero power aja. Simple. Blessing duet sama Kenapa Skylar. Cloud? Hero power. Hero power. Ya cuma dua juga kan pilihannya. Kalau nggak Cloud, Kari. Siapa lagi yang mau Purify di sini posisinya? Iya sih. Habis soalnya. Oke, lengkap sudah untuk drafting kita di dalam game yang ketiga, game terakhir untuk match ini, untuk series ini. Dan ini akan menjadi penentuan siapa yang bisa mengisi posisi kedua di standing sejauh ini. Oh, atau bahkan di placement yang pertama, kalau bikin Run Alpha yang ternyata memenangkannya dengan Alphabetical yang lebih ready di B. Bener juga ya. Ya kan? Oke, dan ini akan menjadi penentuannya juga. Tapi secara drafting, Prof KB, apa yang harus dilakukan oleh kedua belah tim di early game? Oke, bikin Run Alpha harus save dulu karena Super Ken butuh power spike-nya kalau RRQ Hoshi. Kalau bisa cari poin-poin kill kecil aja sih. Oke, Pak Pulung. Poin-poin kecil aja ya. Jadi aku RRQ. Wow. RRQ. Oke. Ya udah kalau begitu ya berarti ini dia game ketiga, game yang terakhir di match kita yang kedua antara Bigton Alpha dan juga Arkeosi. Jadi Bigton Tropas dan juga Kingdom pada suaranya. Wow, semangat terakhir untuk kedua belah tim karena ini adalah game terakhir juga. Ya, Ai. Tapi Pak Pulung berbeda sekali hari ini ya. Hah? Berbeda sekali kamu hari ini. Iya karena aku suka ngelihat ini loh kayak ada hal-hal baru dari Arkeosi di mana ini kan player MD kan? Ya kan iya, Idok, Rich, Jadi itu caranya. Dairen gitu loh. Biar nggak Pulung anti ya. Ah, Oke, melihat ke arah gamenya sekarang di arah early game. Dengan adanya Faramis dan juga Zos, ini bakal menjadi duel area of effect yang cukup menarik untuk disaksikan. Tapi ada Dairen juga yang sudah mulai tertarik dan perebutan Little Wonder yang berhasil mengalahkan Soul Jujin. Oke, dan first blood-nya menjadi milik dari Bigton Alpha. Oke, first blood yang cukup singkat, jelas, padat. Iya, Meskipun karena- ada 4 pemain di sana. Karena maksain flicker juga bakal wasted banget ya untuk di turtle-nya nanti. Jadi seenggaknya Diren walaupun menjadi korban first blood tapi dia punya power nantinya di area turtle. Dia masih bisa mainin flicker, Archaeter, dan Sujin. Oke, dan sekarang satu Shadow kayaknya, hey! Phantom Execution, ini sedikit lagi Phantom Shuriken-nya Prof tadi hampir ya untungnya Rins bisa menyelesaikan langsung, namun untuk sekarang ada sebuah Divine Sword tadi yang dikeluarkan. Ya, Bang Artis juga diselamatkan dengan ejector ya. Masih loh mereka di situ dan flicker dikeluarkan lagi. Dua flicker bahkan digunakan, ini akan membuat sinyal untuk Big Run Alpha memaksakan teamfight di turtle makin terbuka juga karena Ki masih ready dengan flicker yang dia miliki tapi pressure tidak bisa dihindari karena Skylar sekarang sudah Buset mulai dia di atas. Dan Tempest Sobletnya Prof, mau tidak mau satu terakhir Prof. itu dia. Pasti bakal kena pressure karena ya kebetulan udah gak ada yang punya flicker kan di area mid lane dan juga roamernya. Jadi gak bakal ada yang bisa nyelamatin di area bawah dan ini membuat Eman jadi lebih unggul di area gold lane. Ya, bisa lebih menguasai ke arah laningnya, tapi siapa nih yang akan menguasai ke arah turtle karena posisi dari kedua belah jungler pun akan cukup possible untuk ngedapetin ya sama-sama assassin, sama-sama harus menunggu inisiasi. Wih, Di sisi lain, ejektornya berhasil tadi melemparkan langsung ke arah dari Ki. Tapi Ki-nya pun mendorong untuk agak menjauh lagi tadi dari satu Nightmare Respawn yang sangat-sangat mengganggu. tapi berarti kalau nggak ada Ki akan ada keunggulan kuantitas dong dari Arki Hoshi. Demi bisa ngedapetin ke arah turtle, tapi ingat karena ini assassin. Aduh, ada Oke, Bujin. super lock-nya hampir saja tadi membuat sebuah momentum tapi untung dengan quad shadow yang cepat dan juga turtle yang berhasil didapatkan dan sekarang ada Rem yang langsung terpop up saja di area tersebut dan Dominator dikeluarkan super lock jadi korban dan Ki mau tidak mau harus pergi. Ya, sayang banget ya. Satu pemain harus hilangkan tapi masih Dibalesin dong implosionnya langsung aja dikeluarkan Tempest Soblet ya, tapi sekarang dengan ejector dia masih berusaha untuk bisa kabur hanya saja
Begitu banyak tadi. Skylar? Hal yang membuat dirinya pun langsung berhasil lagi diamankan. Dan sekarang Blazing Duel langsung dikeluarkan. Satu wave berhasil didapatkan. Mereka akan kembali lagi menuju ke arah landingnya. Harus mulai menurunkan temponya karena itu cukup ya untuk pertukaran antara kedua belah tim. Dan sejauh ini memang dari Bigetron Alpha bisa ngedapetin gold yang lebih unggul. Dan dari seorang Kia akan terlihat. Oke, Ki-nya langsung diikutin. Shadow Kill langsung dikeluarkan. Ki-nya masih berhasil mundur lagi tapi ternyata tidak. Untuk waktu yang lama. Buat Shadow Phantom Shuriken yang begitu baik. Ya, Coach Shadow-nya masih nempel ya di tubuh dari Ki, jadi sangat wajar untuk dikejar kembali point kill. Yang akhirnya didapatkan oleh Setsujin membuat kali ini Hunter Strike mungkin akan menjadi senjata yang mematikan sekali bagi Hayabusa. Eman sudah memiliki Starlim Sight. Di early game-nya masih cukup diungguli juga. Skylar bahkan Wah, di ketinggalan level. bawah dong. Langsung di ejector dikeluarkan begitu saja Eman. Masih berhasil bertahan Eman. Wah, ada 3 pemain sih, jadi memang harus memanggil bala bantuan dari Bigetron Alpha. Untungnya ada Ki, ada Moreno, dan bahkan sekarang dengan kehadiran dari seorang Super Ken yang udah mulai terpantau juga, Araki Hoshi harus sedikit menahan lagi agresifnya mereka di dalam game kali ini. Wah, didorong, didekatin biar agar sedikit riweh tuh Parmi. Ya biar nggak di-freeze juga kan, karena Skylar jadi unggul secara level sih gara-gara tadi. Turtle yang pertama membuat mereka jadi unggul di Super Ken. What? Super Ken? Tidak sempat Super Ken. Langsung menghilang Super Ken. Ciluk bah. Ciluk gua. Langsung menghilang dan sekarang pertempuran akan kembali terpecah. Kenapa? Karena sekarang final slash-nya dikeluarkan kembali. Dairennya ditarik tapi Dairennya masih berhasil bertahan sejauh ini dengan satu flicker yang dimiliki dan Dairennya berhasil pergi ke tempat yang berbeda. Namun Didok menjadi korban pula dan juga sekarang pergerakan dari Rins emang ditarik kembali. Gagal Rinsnya berhasil diamankan dan berhasil lah sudah. Sayang banget Idok dan Riz kali Oke, ini tapi harus masih tembus. berlanjut loh, masih berlanjut. Secret Hammer tadi dikeluarin lagi. Setsujin untuk masih selamat. Masih coba untuk dipaksa lagi ya, tapi ini jadi pembalasan yang bagus banget dari Bigetron Alpha setelah mereka mendapatkan pressure, mendapatkan kejutan bagi seorang Super Ken. Wah ini kalau dapat purple buff bakal untung banget. Oke. Tapi untungnya hanya Turtle saja yang jadi trade. Itu kalau bakal dapetin purple buff itu pembalasan yang kayaknya nggak diniatin sih. Tapi tiba-tiba untuk sekarang di area gold lane jadi imbang. Eman pun unggul secara EXP, tapi pressure-nya masih tetap kalah karena Skylar clear power-nya dia masih punya juga. Dan untuk team fight selanjutnya, apa yang bakal di-build sama Araki Hoshi? Karena mereka punya Idok, mereka punya ejector untuk menculik satu pemain dari Bigetron Alpha dan memisahkan mereka dari team fight berlima. Tapi jangan sampai salah lempar, karena kalau Idok ngelempar Tigreal, wah itu malah bakal menjadi malapetaka buat Araki Hoshi. Jangan sih, jangan ya. Jangan ya dek ya. Jangan ya dek ya. Itu bahaya soalnya. Masa Tigreal ya dek ya, aduh dek. Ya makanya jangan sampai salah target. Kalau super look kayaknya oke. Ya, kalau super look kayaknya masih bisa ya untuk bisa dikasih Iya. efek sih. Tapi kalau impulsion malah jadi kerepotan untuk Araki Hoshi sendiri. Jadi bumerang. Iya, Idok nih kalau sampai nanti salah lempar bahaya juga. Ya tapi Dominance Ice mungkin next item dari Idoknya juga. Dan sekarang kalau kita lihat dari pattern farmnya, Skylar masih mencoba untuk farm 2 lane. Karena dia tahu dia ketinggalan ini sama Eman. Eman dapetin platingan gold banyak banget di area bottom lane. Jadi buat sekarang Eman juga unggul 1 item di atas dari Skylarnya. Tapi lagi-lagi rotasi tidak bisa berhenti. Dan Araki Hoshi memang mencari di mana mereka bisa mendapatkan pick off. Itu artinya mereka bisa mendapatkan winning condition mereka. Skypiercer Setsujin. Dari 2 kill yang didapatkan, mulai sekarang dia akan nabung stacknya untuk bisa mendapatkan threshold HP dengan instant kill yang lebih mudah lagi. Nah, itu di tengah nih. Super Ken udah punya Thunderbelt juga, udah cukup tebal juga tubuhnya. Itemnya lagi loh, Thunderbelt lagi. Thunderbelt lagi. Oke, tapi dari minimap kita lihat ada sedikit perselisihan dan juga benturan yang terjadi di area dari Turtle K karena sekarang Ki sendirian akan kakinya langsung mau dikejar dan juga Blazing Duel langsung dikeluarkan tapi Skylar ditungguin kah? Tapi Skylar masih berusaha untuk bisa membuat dirinya aman di dalam rebutan dan Skylar satu terakhirnya akankah Skylarnya berhasil langsung diamankan dan benar saja Skylar langsung makin dengan sangat cepat dan sekarang Netherrealm-nya dikeluarkan pula Dairen yang bergabung dan sekarang Dairen yang berubah sih untuk bisa mengatakan damage kembali namun Idok ada di bagian belakang Idok yang belum bisa melakukan apapun dan juga untuk Riz dikejar habis-habisan Setsujin akan lanjut pada berbeda dan sekarang Riz menjadi korban pula dan mereka terwipe out. Wow. What? Wipe out! Iya ya, tapi ada solo kill juga yang terjadi tadi di area mid lane. Kalau mungkin teman-teman miss in action. Karena Super Ken ternyata mampu untuk melakukan takedown terhadap Setsujin yang Setsujin kebetulan belum mengeluarkan shadow kill-nya. Wah, tapi dari Bigetron Alpha berarti ngedapetin keuntungan yang sangat amat besar. Gak cuma dari segi eliminasi, tapi dari segi objektif pun. Termasuk ke arah orange buff. Ini Udah melimpah jatuh ke ya. Super Ken. Wah ini melimpah banget sih. Lihat gold lead-nya langsung 3.000 bahkan bisa menuju ke 4.000 setelah Turtle yang ketiga ini didapatkan. Counter attack yang begitu tajam dari Bigetron Alpha.
Dan targetingnya mereka shutdown Skylar-nya dulu. Tumbang 2 kali dengan hero power. Dan sekarang mereka harus menemukan jawaban gimana caranya bisa memberikan farming priority terhadap Skylar. Untuk bisa mengejar ketertinggalan level dan juga item. Oke, dengan waktu yang cukup singkat nih mereka harus cari jawabannya. Gimana caranya untuk bisa menahan dari Bikinan Alpha yang benar-benar jadi galak banget sekarang. Karena akhirnya Emannya udah mulai bisa join karena team fight 2-0-4 bagi seorang Haret di menit yang ke-8. Ini akan ngebuat dia secara itemization pun sudah sangat siap. Iya, dan apalagi jangan lupa ya, tadi dia udah selesai dengan Feather of Heaven. Next item, wow, Wah. 3 Magic Wand, Holy Crystal on the way. Sudah pasti oleh Krista. Udah pasti Holy Crystal ini akan membuat magical damage-nya akan makin meledak dan mau nggak mau Magic Defense. Oke, di depan yang lain key-nya dari Conceal dan memberikan efek kejutan ke arah beberapa player. Tapi juga sekarang langsung dibanting begitu saja. Key sudah menerima bagaimana. Wah. 2 umpan lambung yang langsung dikeluarkan oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh Arkeosi. Dan sekarang malah menimbulkan sebuah kerusuhan untuk tim mereka sendiri. Seperti apa yang sudah kita sebutkan tadi, jangan sampai melempar ke arah Tigreal. Iya. Jangan ya Dok ya, tapi beneran dilempar. Bener sih dilemparnya ke turret untuk nambahin dari segi damage-nya. Tapi ada temennya di sana. Iya. Dan itu ngebuat emotionnya akhirnya bisa connect karena 2 pemain sekaligus. Mereka harus kehilangan 2 pemain dalam kondisi yang sudah tidak sangat baik. 7.000 perbedaan gold yang terasa. Thanks to Moreno ya, tadi Netherrealm-nya pas Netherrealm-nya, banget. Dan dia cuma nungguin di batu biar dia nggak bisa diapa-apain sama Sutsujin kan. Jadi Netherrealm-nya akan lama banget durasinya dan ini yang membuat mereka unggul. Gak cuma dari 4.000 Papulung, langsung 7.000 bahkan sekarang. Dan Evan, kayaknya mereka perlu banget untuk cooling down sedikit, membuat split push dulu. Karena kalau team fight-nya diladenin terus, Beginner malah makin seneng. Wah, susah sih ini kalau mau dipaksa tim fight lagi ya. Karena posisi dari seorang Super Wah. Cat juga sudah mulai bersiap-siap di Yang sana. lain recall-recall di tanah, dia di dinding. Curang Beda ya? emang Iya. Link. Beda Nyalanya level. udah kayak gapura deh di situ. Dan itu yang jadi tantangan sendiri juga buat RQ Hoshi. Gimana caranya untuk ngebuat Sutsujin dalam posisi yang lebih nyaman. Karena kan tadi kita udah ngeliat ya, Skypiercer itu diambil. Jadi kalau misalnya nggak bisa digunakan dengan baik, wah jadi rugi besar nih satu item. Iya, nggak ada point kill yang tercipta semenjak Sutsujin mengamankan Skypiercer. Ya. Ini membuat dominasi dari RRQ kayak ter-shutdown semenjak tadi 4 point kill didapatkan dan bahkan sekarang semakin jauh lagi Bigetron Alpha leading the gold 8.000 bahkan. Purple buff. Ini kayaknya mendingan dilepasin dulu ya kan, dibandingkan mereka perang di purple buff dan itu malah menjadi teritorial buat Key dengan implosion. Wah, dilemparin tuh. Oke. Moreno Purify-nya sudah terpapa-apa. Oke, dan ini jauh head pertama di season ini memang setelah terakhir itu digunakan oleh Ki di season 11. Buset ya. Udah cukup lama ya. Dan Udah lama itu banget. Ki lagi. Itu penetrasinya nggak kena tadi ternyata. Tapi cooldownnya cepat masih akan Papulung. Mungkin menunggu Lord dulu dan ngelakuin push dari dua lane yang berbeda. Endless Battle dari Super Ken. Dia udah punya Thunder Belt, dia juga udah punya True Damage dari Endless Battle. Dia bermain dengan True Damage berarti harusnya Super Ken sekarang lebih susah buat di take down. Ya, dan ini ngebuat dari Hoshi juga harus lebih berhati-hati. Kalkulasi harus sangat amat tepat. Karena mereka sebenarnya punya area of effect yang cukup besar juga untuk bisa menjaga high ground mereka dengan Lord yang akan masuk dari bagian mid lane. Oke, Lord akan bertamu. Masih ada Dairon. Akankah mereka mencoba untuk bisa mendapatkan karena satu play tapi Barsat? Begitu indah momentum tadi yang diciptakan oleh pemain yang begitu dapat membuat langsung saja kehilangan dua player dari Arkeosi. Dairon masih berusaha untuk bisa menyelamatkan dirinya masuk ke dalam satu base untuk bisa ngejar lagi tapi tidak untuk pintu utamanya karena sekarang itu ada apa? Menutup game ini untuk kepedakan mereka 2-1. Sang robot merah again and again menghancurkan kastil kerajaan. Konstruksi yang sedang dibangun oleh para kingdom ternyata dihancurkan begitu saja. Posisi dari Hayabusa yang akhirnya nggak bisa bergerak terlalu banyak. Sutsujin gak dikasih gerak bebas dan Bigetron Alpha update patch yang benar-benar mengagumkan untuk kelima pemain. 7-20. Skor sementara untuk Bigetron Alpha melawan RRQ Hoshi yang bertambah lagi untuk sang robot merah. Ini akan membuat pertandingan intensitas, sensitivitas juga dari mantan coach yang tentunya pernah saling bertemu dengan player-player kesayangannya. Ini menjadi cerita yang berbeda dan dominasi tersebut pun masih dipertahankan dengan 4 kali win streak ketika bertemu dengan RRQ Hoshi. Oke, BTR Super Era 2.0 nih ya. Begitu bagus permainan mereka walaupun tadi sempat terpeleset di game yang kedua, tapi game yang ketiga full dominasi lagi.
Ya, full dominasi yang berhasil diberikan. Gak ngasih banyak celah juga. Era 2.0 memang berhasil banget buat Bigetron Alpha. Ya kita menantikan permainan mereka selanjutnya menutup potensial langsung dari jauh head. Yang terakhir digunakan oleh seorang Ki juga di game kali ini. Melemparkan ke arah Ki dengan Tigreal-nya bukan jadi jawaban. Aku udah ngomong bahkan dari menit yang pertama kedua itu karena nantinya bisa jadi tercipta loh. Iya. Yep. Dan emang tercipta momentumnya. Implosion di dalam turret. Di dalam turret. Ada Netherrealm cover juga. Itu Jadi itu kayaknya implosion Iya. paling aman sedunia deh, Prof. Benar. Dia lagi implosion tapi ada Netherrealm, aku aman. dan damage-nya langsung ke minion jadinya Iya. dari turretnya. Dan nah itu yang menjadi kerugian bagi RRQ Hoshi. Ya, nice try sekali lagi buat teman dari RRQ Hoshi. Masih banyak yang harus dievaluasi sepertinya untuk di match selanjutnya. Dan ya begitu Alpha, congratulations. Congratulations untuk kita apa dan kita akan mendengar bagaimana perbincangan bersama dengan siapa? Bersama dengan Bude Clara Mong. Dan Bigetron Alpha. Mereka mendominasi dan menghancurkan kerajaan. Temboknya diruntuhkan kembali 4 kali berturut-turut. Ada apa di Bigetron? Sehingga tak bisa dikalahkan oleh tim RRQ. Ada apa? Ki? Hoki. 3 kali Hoki, Bude. Bude. 3 kali. Hoki. Oke, kalau ngomong tentang hoki, kehokian kalian sebesar itu kah? Gimana menciptakan kehokian sih untuk tim Bigetron? Berdoa. Wow. Oh iya, tadi para talent juga mengingatkan untuk selalu berdoa. Ya. Pada saat berdoa boleh tahu nggak, Ki mintanya apa? Minta mau menang. Simple aja ya? Enggak, main bagus aja buat hari ini. Oke, diberikan permainan yang bagus. Ya, Udah, gitu aja. ya dan semoga dilancarkan. Semoga dilancarkan. Dan menurut kalian tadi lancar nggak dengan 2-1 ini? Kurang lancar sih karena game 2 kita kalah, harusnya kita bisa lebih rapi lagi. Tadi bisa menang game 2. Game 2, apa tuh permasalahannya berarti? Mistake dikit aja, kurang disiplin, biasa. Biasa. Anak muda. Anak muda. Tapi anak muda ini kalian melawan mantan coach kalian. RRQ sudah memiliki mungkin coach yang bisa memberi sebuah informasi penting tentang kalian atau sesuatu hal. Apakah kalian mengganti permainan kalian atau mengganti gameplay kalian karena adanya mantan coach kalian di RRQ? Ada nggak? Mau gue yang jawab terus nih? Boleh. Sebenarnya nggak ngerubah jauh banget, soalnya kan kita punya playstyle sendiri kan. Terus masuknya Luke ya paling kita ada adaptasi playstyle dari dia juga. Ya kalau coach Cascute tahu, ya dia banyak tahu sih hero-hero kita. Terus tadi banyak di band-bandin juga kan hero-hero kita. Tapi itu bukan jawaban sepertinya. Bukan kayaknya, karena kita menang. Oke. Mungkin apa yang bisa didiskusikan nih? Apa pertanyaannya Bude? Apa yang bisa didiskusikan tentang permainan? Kalian mungkin tadi dengan match up tadi, Diskusiin materi sih. materinya. Iya. Sama kan kemarin mereka ada match juga kan lawan EVOS. Jadi kayak kita nonton, review, bahas game ya kita diskusiin buat besok planningnya mau ngapain gitu. Jadi memang kalian sudah juga mempersiapkan, ada nggak yang spesial gitu kemarin semangat untuk hari ini? Ini Moreno khusus kan? Moreno, benar-benar Moreno khusus. Moreno hari ini, Bude mau tanya, kamu harus kasih tahu apa yang kamu punya dan mungkin lawanmu nggak punya. Yang saya punya apa ya? Aduh. Aduh, Kasih mewing Moy, Mor. Ya apa ya? Apaan sih? Mewing. Pertanyaan apa? apa yang Moreno punya sampai lawanmu tuh sekarang nggak bisa ngalahin kamu loh, RRQ loh. Kayaknya aku punya recall lebih banyak daripada mereka. Jempolmu pegel nggak tadi? Pegel banget sebenarnya. 3 game soalnya. 3 game Iya. soalnya. Iya. Pegel nge-recall apa pegel bermain kamu? Pegel nge-recall. Pegel- Soalnya mereka recall juga. Recall dibalas recall. Oke. Ini Iya. ini ramai juga karena
kali ini Bude ngeliat banyak banget Aurora hari ini sepertinya ya. Lagi rame banget Aurora. Bagaimana sih Rimo Reno ngeliat Aurora yang dipakai? Aurora siapa tadi? 2 kali tadi. 2 kali. 2 kali. Gak lihat? Oh, Roma memitnya. Iya. Jago sih, jago dua-duanya. Jago. Berarti mereka powernya di Aurora, bisa di flex. Kebaca. Bisa di flex. Iya. Dan tadi pun ada Jowhead yang muncul Ki. Terakhir kamu yang pakai di season 11 dan kali ini muncul. Bagaimana kamu melihat Jowhead potensinya mungkin dan idoknya pula? Ya jago sih tadi dia main Jowhead, cuman kayaknya kalau gameplay Jowhead harusnya aku tahu kan, soalnya aku main Jowhead juga kan. Jadi ya buat hero Jowhead bagus, bisa kepake kok nanti buat nextnya. Season ini Jowhead bisa populer? Bisa. Bisa. Dan di sini juga banyak support system yang hadir. Super Ken, keluarga hadir semua ke sini. Dan Super Ken, gimana sih kamu untuk memotivasi dirimu sendiri untuk season 14 ini? Karena season lalu bagus banget. Tapi bagaimana untuk memotivasi lebih nih untuk Super Ken dan juga Bigetron? Latihan lebih keras dari season lalu. Apa tuh Super Ken? Gimana tuh? Season lalu stream 3 kali, season ini 5 kali sehari. Nambah, Ya. hampir double. Hampir. Hampir. Dan bagaimana sekarang ada yang mau kamu sampaikan gak sih untuk support system yang sudah hadir untuk Super Ken? Makasih udah datang. Ya, makasih. Makasih udah datang. Ya. Terima kasih juga. But Emma, do you have anything to say? For this is the last match for the first week. Are you satisfied with your performance and your team performance? Are you happy? I think no, because I know we can apa ya? Yeah, we can do better. Bisa lebih baik lagi. You guys won 2 matches but you guys still can do better. So everything must be prepared for you guys, right? Yeah, What you guys prepare for? gak tau juga. Gak tau juga, mungkin Luke tahu. Luke, tim lawan suruh ngapain sih? Suruh hati-hati kah? Suruh gimana? Apa? Siap-siap kah untuk minggu kedua? Apa yang harus kita nantikan dari Bigetron? Lawan siapa dulu? Lawan banyak, tapi siapa sih yang paling kamu takutin? Dari Bigetron siapa? Ada 3 tim nggak? Kalian udah ngeliat semuanya. Siapa 3 kontender terkuat untuk Bigetron? Alter ego sih. 1, Alter Ego. Lalu Alter ego lagi. 2, Alter Ego. Yang ketiga? Alter ego lagi. Alter Ego. Pada setuju semua? Setuju. Setuju. Pesan untuk Alter Ego karena next match kalian adalah Alter Ego. Nanael sih. Tunggu gua. Tunggu. Baik. Sekarang kita akan menunggu juga seperti apa breakdown dari match mereka. Silahkan para caster. Ada apa dengan alter ego ya? Ya gini aja, gampangnya. Kenapa harus memilih jadi hero kalau kamu bisa jadi villain? Betul. Villain arcs begin, bro. Seru, kok mendadak jadi villain? Jadi targetin gitu ya? Iya. Waduh. Oke, setelah pertarungan yang sangat-sangat panjang ya, ini dia momentum tadi di game yang ketiga, Prof. Tapi kalau ngomongin game ketiga, itu pressure-nya udah kelihatan dari gold lane emang udah kayak one-sided banget sih. Semenjak tadi kita ngeliat kayak Eman dia menang banget dari segi goldnya, ditambah dia dapetin platingan yang walaupun seperempat ya, itu udah nguntungin banget buat dia. Plusnya di sini adalah emang teamfight jangka panjang jadi jawaban sih. Jadi kalaupun Tigreal-nya nggak langsung buka, Netherrealm bisa langsung dibuka. Ada Final Slash juga. Sisi powernya terlalu banyak dan solo kill tadi yang tidak terdeteksi di area mid lane, itu yang menurut jadi misteri. Karena shadow kill-nya masih ada, Pak Pulung dan juga Nevin. Oh iya ya. Iya, tadi shadow kill-nya masih ada. Dan Nah, ini dia, ini nih. ejector, onward, tapi di cover, implosion langsung di following map. Itu ya combo yang nggak bisa dihentikan juga sih Itu jatuhnya. indah banget kombonya itu tadi. Karena Moreno-nya jadi nggak bisa diapa-apain kan, dia di tembok diem. Dia pakai Ghost Bustler. Dia mau udah hantu tuh nggak bisa diapa-apain. Curang Itu ya. tadi kalau kita lihat dari itu kayak banyak teriakan-teriakan nih. Gue ntar penasaran juga nih mau ngedenger gak. Oh, mau oke. ngedenger Golden moment ya. Tapi nanti sabar dulu. Nih kita mau ngeliat dulu nih highlight dari game ketiga ataupun dari match ini sendiri ya. Akan seperti apa tuh momentum-momentumnya, mungkin ada beberapa teman-teman yang
agak sedikit terlewat, boleh. Nah ini nih, karena memang banyak banget ya momen yang mungkin bisa di spotlight banget untuk hari ini nih, salah satunya masih di awal-awal ya, 2 menit yang pertama bahkan ketika ya perebutan karena Little Wanderers yang tingkat gas padat. Ya, emang gak dapat Little Wanderer tapi dapat first blood itu lebih untung sih. Karena ya mau gimana pun hero dihitung 1, objektif dihitung setengah. Lagi-lagi, seperti yang Nevin tanyakan tadi ya soal pertukaran trade hero dan objektif. Bakal untung kalau emang ternyata dapetin point kill plus objektif, tapi akan lebih untung lagi kalau trade-nya ternyata lebih sepadan gitu loh. Emang ini trade yang di bawah sih yang menurutku menguntungkan banget teman-teman dari Bigetron Alpha. Jadi kayak gak usah kaget kalau misalkan emang keuntungan goldnya berlimpah banget buat Bigetron karena emang mereka di sini menang fight di bawah. Yap, di sini tadi yang menang parah sih juga nih Prof. Iya. Ini kayak nggak tahu kenapa ya, RRQ selalu ada momen di bawah sini dan momennya tuh kalah gitu loh fightnya. Yap, tapi di depan yang lain antara Hayabusa dan juga Link, wah jadi notif Hayabusanya. Itu makanya aku penasaran. Aku penasaran banget karena apa? Karena kebetulan di sini Sutsujinnya juga kan, ya kebetulan udah ngeluarin Shadow Kill tapi ya udah tumbang. Kayaknya lagi-lagi ya Shadow Kill dalam keadaan Tempest of Blade-nya belum keluar dari Iya. Super Ken. Jadi kayak Ya udah. Ya udah gitu. Siapa yang duluan keluar aja deh. Lagi-lagi Assassin lawan Assassin ya. Siapa yang duluan keluar dia yang dirugikan gitu loh. Ya, dan memang ya player of the game highlight-nya juga ya, karena memang kita lumayan berfokus ke arah hit dari game ketiga kali Itu ini. ya implosionnya tuh bagus banget. Bagus. Dan Juga Gubi on ya. tadi kan pas kita lagi draft pick kita udah peringatkan hero moment key bahaya. Dan sekarang kita akan mendengarkan nih akan seperti apa nih ya golden moment ini perbincangan mereka, komunikasi mereka yang langsung saja dipersembahkan oleh UBS Go. Lihat Arlotnya megangin gua. Setengah kan? OTW gua OTW. Kalau mau gua cecer retrik kan? Ayo. Si tahu kan? Stretching. Ball ini 2 nih. Gak apa, gua dapat juga 2. Paramis ulti guys. Gua balik guys, gua balik. Lo Jangan mati. cover gendut. Kabar gue baik, aman. Gua langsung bawa, Dut. Aman. Aman sih ini. Gua aman juga guys. Spawn more. Heng gua enggak bisa ulti jauh. Apa. Ayo lihat guys, 2 di sini guys. Mid bawah. Itu saya main flicker doang Heng, gas Heng. Itu instan kok. Shield. Gua Dapat takutin. 2. Sabar. Tower dulu aja. Gue bisa geser idok nih. Flicker. Lihat gua guys, 3 guys. Nice. Lihat. Edit. Santai, fokus. Bisain ya. Haya.